Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali, selamat bertemu. Bagaimana keadaan saudara? Saya harap saudara semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik, sehat secara jasmani, terlebih secara rohani. Puji Tuhan, kesempatan kali ini kita sama-sama akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang selama ini sudah memberikan kekuatan kepada kita dan saya percaya akan terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, hari-hari di mana kita ada di rumah kita masing-masing dan kalau sampai hari ini saudara masih bisa memperhatikan acara ini, tentu saudara ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara punya alat-alat pendukung sehingga saudara bisa terus memonitor, ya. Dan saudara ada di dalam keadaan yang diberkati Tuhan sehingga saudara bisa dalam keadaan nyaman. Apakah di rumah sendiri, apakah di rumah kontrakan, apakah di rumah tempat kos begitu. Yang penting kita ada di dalam rumah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara? Nah, selama saudara di rumah, apakah saudara memperhatikan keadaan rumah saudara? Sempet nggak ya? Bangunan rumah saudara dalam keadaan yang baik? Puji Tuhan, ya. Dan rumah yang baik itu, di dalam Alkitab juga dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pengertian kita tentang hal-hal yang rohani. Itu sebabnya saya ngomong tentang rumah, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 24-27 dan di dalam Lukas ayat 47 sampai 49, di situ Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita yang saya yakin saudara sudah banyak dengar, ya, tentang rumah yang dibangun oleh dua orang yang berbeda, ya. Di dalam rumah, di dalam pembangunan rumah itu, dalam pelaksanaan pembangunan itu ada dua cara, ada dua tempat yang dipakai. Kalau kita baca dan saudara bisa melihat gambar ya, saya kasih gambar. Saudara pasti sudah tahu cerita ini, bahwa ada yang bijaksana dan ada yang membangun rumahnya itu di atas batu dan di atas pasir. Yang di atas batu, dia memang memerlukan usaha yang lebih besar ya. Kalau saudara lihat di dalam gambar, dia harus membawa batu. Batu dan dibawa ke atas satu tempat yang bukit yang batu juga agar bangunan itu kokoh. Dan kalau saudara perhatikan mungkin saudara pikir rumah saya dibangun di atas tanah kok. Sebenarnya rumah yang saudara tempati itu dibangun di atas batu juga karena digali kan. Nah, di dalam Alkitab juga dibilang orang yang membangun itu di atas batu dia gali dulu. Sampai dia mendapatkan batu, tempat tumpuan yang kokoh agar bangunan yang dibangunkan itu teguh dan berdiri dengan tegak. Tidak mudah goyah, apalagi rubuh begitu ya. Kan kita tidak mau tinggal di rumah yang tiba-tiba saat saudara ada di dalam, tahu-tahu rumahnya rubuh begitu. Ya, itu sebabnya orang yang pertama di dalam gambar itu berbaju biru, dia membangun rumah di atas batu. Dan itu memerlukan usaha yang lebih berat dibandingkan kalau dia membangun di atas pasir begitu saja. Lebih mudah. Karena kalau di gambar ini digambarkan, pada gambar kedua kelihatan dia harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena batunya itu bagaikan bukit ya, agak lebih tinggi. Dan dia harus berusaha naik ke sana. Membawa peralatan, bahan-bahan material untuk dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Sementara kalau yang baju orange di situ gambarnya ya,
dia melihat orang itu, kenapa ya mesti repot-repot bangun rumah kok ke tempat yang susah, pakai batu berat-berat gitu. Dan si yang baju orange itu, dia pikir, aduh ngapain susah-susah, bangun aja di tempat yang dekat, nggak usah di atas batu, di atas gunung, repot sekali, pakai batu berat bawanya, begitu. Sehingga di dalam gambar itu si baju orange memperhatikan yang satu yang sedang membangun di atas batu karang dengan material batu-batu yang berat. Dia pikir, aduh itu orang cari susah. Mendingan kayak saya, santai-santai. Walaupun akhirnya kedua rumah jadi, tentu berbeda satu dengan yang lain. Waktu baru tentu sama-sama baik ya, sama-sama bagus. Tetapi memang yang di atas batu itu lebih memerlukan ekstra tenaga, memerlukan usaha yang lebih berat begitu. Jadi kalau kita bisa bagi, ada dua di sini dasar dari bangunan itu. Satu di atas pasir, yang satu lagi di atas batu. Dalam perumpamaan yang ada disampaikan di dalam Alkitab, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, akhirnya yang di atas pasir itu rubuh dengan mudahnya ketika ada hujan, ada banjir. Tetapi yang di atas batu, dia tetap berdiri kokoh. Dan dikatakan di dalam perumpamaan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kerusakan yang terjadi, yang dibangun di atas pasir itu besar. Sehingga kalau saudara lihat di gambarnya ya, orang itu menjadi sedih. Dia melihat rumahnya hancur, dia tidak punya rumah lagi. Setelah hujan dan banjir melanda. Nah, mari kita teliti tentang kedua hal ini. Jadi, dalam membangun rumah, sebagaikan kita membangun rumah rohani kita, ada dua alasnya. Yang satu pasir, yang satu batu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dan di dalam Efesus 2 ayat 20-22, di situ kita bisa memahami bahwa batu itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau membangun rumah yang secara jasmani, secara hari-hari kita lihat itu saja memerlukan dasar yang kokoh, apalagi membangun rumah rohani kita. Walaupun mungkin saudara bilang, saya pernah lihat kok ada orang punya rumah di atas air bahkan. Belum lama saya pernah melihat juga bangunan sedemikian, dan ketika diteliti dan diterangkan oleh arsitek yang merancang rumah yang kelihatan melayang di atas air itu, ternyata itu pun mempunyai tumpuan dasar batu juga. Tetapi desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga dia kelihatan melayang di atas air. Seolah-olah bangunan itu berdiri di atas air. Jadi sebenarnya tidak ada bangunan, tidak ada rumah yang dibangun kokoh kalau alasnya bukan batu. Itu sebabnya kalau saudara lihat orang-orang membangun rumah, mereka mencari sampai mendapatkan dasar yang kokoh, dasar batu yang kokoh agar fondasi yang terbuat dari batu juga dapat mendukung bangunan itu sehingga dia bisa berdiri tegak. Jadi jelas bahwa dasar yang batu ini penting bagi sebuah bangunan. Terlebih lagi bangunan rohani kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini. Agar kita bisa mengerti bahwa tidak ada satu bangunan yang dapat berdiri kokoh di atas dasar yang lemah. Mungkin dia akan berdiri
tetap bisa berdiri. Tetapi ketika ada hujan, ketika datang banjir, maka di situ akan terlihat bangunan mana yang berdiri di atas dasar yang benar. Rohani kita pun demikian. Hanya ada dua landasan, pasir atau batu. Tentu kita tidak ingin, seperti tadi saya bilang, kita tidak ingin dong bangunan kita itu dibangun capek-capek, susah-susah hanya untuk rubuh. Kita tentu akan berusaha agar bangunan yang kita bangun adalah bangunan yang kokoh, yang dapat melindungi orang yang ada di dalamnya. Sehingga dia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, di dalam Alkitab, batu itu adalah gambarannya tentang Tuhan Yesus. Yesuslah batu yang dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kita untuk membangun bangunan rohani kita. Nah, kalau kita sudah membangun di atas dasar yang kokoh, ketika ujian datang, ketika banjir datang, ketika hujan datang, maka di situ akan terbukti di mana sebenarnya kita membangun. Jika kita membangun di landasan yang lemah, kita akan mengalami kerugian yang besar. Kerugian yang akan membuat derita bagi yang membangunnya. Kerugian yang membuat orang menyesali apa yang sudah dilakukannya. Nah, setelah sudah terbangun di atas batu yang benar, kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 12, saya mulai baca dari yang 11 ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar yang benar dan yang kokoh adalah Yesus Kristus. Ayat 12. Setelah kita bangun di atas dasar yang kokoh, Yesus Kristus, ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi saudara, setelah kita memilih dasar yang ada dua tadi, bisa pasir, bisa batu. Nah, selanjutnya adalah bahan apa? Bahan bangunan apa yang dipakai? Di sini ada 6 yang disebutkan, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ini kalau kita bisa bagi menjadi 2 saudara sebenarnya ya. Yang 3, emas, perak, batu permata, itu adalah barang-barang logam mulia dan permata mulia. Permata yang berharga. Batu permata. Itu adalah material yang mahal, material yang bukan sembarangan, yang tidak mudah untuk didapat dan harganya mahal. Ya, jadi bahannya bisa yang mahal, emas, perak, atau batu permata itu. Dan kelompok yang kedua adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Satu hal yang jika dibandingkan dengan emas, perak, dan batu permata, harganya jauh di bawah. Jauh lebih murah. Jauh lebih mudah untuk didapatkan. Mencari kayu, mencari rumput kering apalagi, dan jerami, itu lebih mudah daripada batu permata, perak, dan emas. Lebih banyak. Ya, nah, dengan apa kita membangunnya? Bahan-bahan ini dengan hal-hal yang mulia atau dengan hal-hal yang mudah didapat? Saya dan saudara punya pilihan. Saya tidak bisa memaksakan pilihan. Oh, pilih dong yang ini. Pilih yang emas. Oh,
terlalu mahal, saya nggak ada uangnya. Saya nggak punya kemampuan untuk di situ. Saya yang murah-murah aja lah. Saya yang gampang-gampang aja lah. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan bagaimana saudara membangun bangunan rohani saudara masing-masing. Semua tergantung kita masing-masing. Apakah saudara akan membangun dengan hal-hal yang mulia? Apakah saudara akan membangun dengan hal-hal yang sederhana, mudah didapat, dan gampang? Tetapi semuanya kembali akhirnya, kalau kita lanjutkan membaca di ayat yang tadi 12, 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi ada waktunya pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Semua bisa sama baik. Apalagi dengan inovasi, dengan kemampuan orang yang luar biasa. Saudara, sekarang desain-desain rumah itu bahkan dengan hal-hal yang murah, yang zaman dulu itu tidak dipakai, yang dianggap itu tidak layak untuk dipakai sebagai bahan bangunan. Sekarang orang bisa berinovasi sedemikian rupa, sehingga kayu yang dulu tidak dilirik untuk dipakai, sekarang itu bahkan bisa dibuat sedemikian menarik, mempesona, sehingga itu menjadi sesuatu bahkan hal yang kelihatan mulia begitu. Zaman dulu saudara, orang tidak akan memakai bangunan tiang-tiang dari kayu dengan kayu-kayu biasa. Mereka pasti akan mencari kayu jati yang usia tertentu. Kalau zaman sekarang bahkan kayu kamper, bahkan yang lebih rendah lagi dari itu dipakai orang. Bisa membangun? Bisa. Tetapi saudara juga tahu pasti kualitasnya berbeda. Contohnya ya bangunan gereja, tempat di mana kita beribadah. Itu kayu-kayu struktur di atasnya itu dari kayu jati. Ketika ada kebocoran karena kayu jati pun sekarang semakin mahal dan semakin sulit untuk didapat, dipakailah penggantinya. Kayu dengan kelas-kelas yang lebih rendah. Disandingkan. Yang dari zaman Belanda sudah dipakai, itu masih bagus. Sementara yang baru ketika untuk merenovasi dan memperbaiki dipakai, dia sudah lebih dulu usang. Lebih dahulu lapuk. Sangat jelas bedanya. Memang hal-hal yang mulia ini belum pakai logam mulia ya saudara. Baru jenis dari kayu yang satu lebih mudah didapat, yang satu lebih sukar, yang satu lebih murah, yang satu lebih mahal, demikian. Itu saja sudah bisa membuat perbedaan yang nyata. Apalagi kalau dibandingkan emas dan kayu, tentu jauh berbeda. Ya saudara, dan sekali kelak, satu waktu, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sama-sama kelihatan baik, sama-sama kelihatan ada bangunannya, ada wujudnya. Kita mungkin akan merasa, wah bagus ya, bagus ya. Tetapi yang satu mungkin tanpa ada hujan, tanpa harus ada banjir pun sudah usang. Sementara yang lain masih berdiri tegak. Apalagi ketika banjir datang. Ketika ujian itu datang, maka akan nampak benar-benar yang mana yang dibangun dengan hal-hal yang mulia, yang mana yang dibangun dengan hal-hal yang mudah didapat dan sederhana. Kita lanjutkan baca ayat 13 tadi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan. Sebab ia akan
nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kalau kita pahami dengan lebih seksama lagi, ternyata ada dua dasar, pasir dan batu. Lalu ada dua jenis bahan bangunan. Saya membaginya menjadi dua. Karena yang satu emas, perak, batu permata itu sebagai hal-hal yang mulia. Lalu ada kayu, rumput kering, dan jerami. Sebagai hal yang lebih mudah dan lebih gampang untuk didapat oleh orang. Ya, yang satu lebih mulia, yang satu yang lebih mudah dan lebih umum. Nah, lalu ada ujian. Ada waktu Tuhan di sini dibilang ya. Hari Tuhan yang akan menyatakan. Jadi ada ujiannya. Jadi untuk ujian dasar itu hujan dan banjir. Maka akan terbukti mana dasar, mana fondasi yang kokoh. Tetapi untuk bahan bangunan ada ujiannya juga ternyata. Tapi itu bukan banjir, bukan hujan, tetapi api. Jadi kalau di dalam gambar itu saya buat skemanya ya, kira-kira ada dua dasar, lalu di atas dasar itu masing-masing ada dua kategori juga bahan-bahan material yang dipakai. Lalu ternyata ada dua ujian. Jadi pada ujian untuk dasar itu dia menguji dengan air, dengan banjir. Ada banjir, ada air yang banyak. Itu bicara tentang hal-hal yang yang memisahkan antara dasar yang kokoh dan yang tidak. Hujan dan banjir itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya alamiah. Yang sifatnya rutin begitu. Ya, seperti musim hujan begitu kan ya, itu pasti ada setiap tahun. Walaupun mungkin tidak persis sama, tetapi itu ada musimnya. Ada waktu-waktu yang dapat kita katakan tertentu begitu. Itu hal yang akan menguji dasar. Jadi itu hal-hal yang umum terjadi di dalam kehidupan kita. Cobaan-cobaan yang bukan aneh dan bukan hal yang melebihi kemampuan kita sebenarnya. Karena itu hal-hal yang sifatnya umum. Itu akan menguji. Berupa bagaikan banjir dan air yang banyak. Tapi setelah terpisah antara batu, antara bangunan yang dibangun di atas dasar batu dan pasir, maka yang diuji kemudian adalah bahan-bahan apa yang dipakai untuk membangun rumah itu. Dan ujiannya bukan air lagi, tetapi api. Api itu bagaikan suatu yang memurnikan. Emas itu saudara, kalau kita mau tahu dia murni atau tidak, biasanya dibakar saudara. Saya bukan ahli emas sih saudara, tetapi emas itu dimurnikan dengan cara dibakar. Itu bisa ketahuan emas yang murni, yang tidak. Karena nanti kotoran-kotoran dengan panas yang tertentu akan terpisah dari emas. Jadi ketahuan begitu. Ini bicara tentang pemurnian. Jadi sekalipun kita sudah membangun di atas dasar batu, sekalipun kita sudah membangun bangunan roh hati kita di atas batu karang Yesus, bukan berarti sudah
aman, tentram. Bisa saudara bangun bangunan apa saja. Memang bisa, tetapi ketika pemurnian itu datang, sekali kelak itu akan diuji saudara. Akan kelihatan, saudara bangun dengan hal-hal yang mulia atau dengan hal-hal yang ya remeh-temeh begitu. Oke, pada akhirnya sekali waktu akan nampak. Orang bisa membangun di atas batu karang dengan bahan apa saja. Saudara bebas, karena masing-masing kita bertanggung jawab terhadap bangunan rohani kita masing-masing. Tetapi ketika pemurnian itu datang, bagaikan api yang memurnikan itu, akan kelihatan nanti. Yang mana yang akan muncul semakin murni, semakin mengkilap, semakin dalam bahasa orang Betawi semakin kinclong begitu. Kalau kayu kena api tentu hangus. Dia bukan semakin mulia, tetapi habis, musnah. Beda dengan emas, dia akan semakin murni. Kebetulan saya pernah punya pengalaman melihat bagaimana api itu melalap satu rumah, saudara. Habis, kayu-kayu, habis semua. Yang tertinggal hanyalah yang logam. Walaupun mungkin bentuknya udah agak berubah, warnanya berubah. Tetapi dia tidak musnah, dia tetap ada. Beda dengan kayu ya. Wah, itu selesai dia. Habis, kalau dicari udah gak ada. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kondisi bangunan rohani kita sekarang? Bagaimana, saudara? Apakah dibangun di atas pasir? Apakah dibangun di atas batu? Kalau sudah di atas batu, apakah dibangun dengan hal-hal yang mulia? Atau dibangun sekedarnya dengan hal seketemunya apa aja? Tentu ketika ujian datang, itu akan nampak. Tidak ada orang yang mau mengalami kerugian, bukan? Kita juga tidak mau mengalami kerugian. Itu sebabnya, kalau kita baca di dalam, balik ke ayat 10 dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10. Di situ ada nasihat bagi kita. Di bagian akhir. 1 Korintus 3 ayat 10 bagian B. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Bersyukur kalau saudara sudah membangun di atas batu. Karena ketika hujan, banjir datang, pasti bangunan rohani saudara tetap ada. Tidak akan tergusur oleh air. Tapi kita juga harus tetap memperhatikan dengan apa kita membangun di atas batu itu. Apakah dengan hal-hal yang mulia? Apakah kita memakai bahan-bahan yang mulia? Atau kita hanya membangun ala kadarnya, sekedarnya, seketemunya, semau-maunya? Tentu ketika waktu Tuhan ada, hari Tuhan itu datang, akan nampak apa dan bagaimana cara kita membangun. Perhatikan bagaimana kita membangun. Tidak usah memperhatikan bagaimana orang lain membangun, karena masing-masing punya bangunannya sendiri. Di dalam Efesus 2 ayat 21, di situ dikatakan demikian. Efesus 2 ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi saudara, di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, itu bangunan akan rapi tersusun. Kita perhatikan
bangunan kita masing-masing. Tidak usah kita memikirkan, aduh bagaimana ya desainnya, bagaimana ininya, bagaimana. Ikut aja gambarnya. Karena Tuhan sudah mempunyai planning secara utuh. Sama seperti kalau ada arsitek begitu yang sudah menyiapkan gambar. Nggak usah tukang listrik, tukang ledeng, tukang batu repot mikirin desainnya. Semua mengeluarkan kreativitasnya, lalu masing-masing mendesain dengan caranya sendiri. Nggak usah saudara. Karena kalau hal itu dilakukan, maka rumahnya jadi kacau. Bentuknya jadi nggak jelas. Karena semua masing-masing merasa ahli, merasa bisa, lalu semua berkreasi, membentuk dan memikirkan masing-masing dengan gayanya. Gak usah saudara, kita gak usah pikirin bagaimana Tuhan membangun rumah bait Allah dengan repot-repot. Ikuti saja planningnya yang ada. Gambar kerjanya Tuhan sudah ada, tinggal kita ikuti saudara. Nurut aja apa kata firman Tuhan. Bangunan itu di sini dibilang di dalam dia akan tumbuh seluruh bangunan. Seluruh bangunan tahu-tahu nanti tumbuh. Akan menjadi satu bangunan yang utuh, yang tercipta dengan baik, desainernya adalah Tuhan. Jadi kita nggak usah mikir-mikir, terus saudara lalu menghakimi pekerjaan si Anu, si tukang ledeng bilang, aduh kenapa dia bikin listriknya kayak begini, kayak begitu. Nggak usah saudara, itu semua udah ada planningnya. Ikuti aja planningnya. Bangunan-bangunan yang indah, yang zaman sekarang saudara bisa lihat, yang mencong kiri, mencong kanan, besar di atas, besar di bawah, bentuknya macam-macam. Itu semua udah ada yang rancang. Coba bayangkan kalau semua bagian itu mau merasa, aduh ini kenapa begini ya, saya bikin ke kanan deh, padahal gambarnya ke kiri. Maka bangunannya tidak jadi baik. Sama juga dengan bangunan rohani kita, nggak usah kita terlalu sibuk dengan mikirin orang lain, dengan mikirin bagian-bagian yang lain, dengan bikin, aduh Tuhan gimana ya, ini nanti hasilnya gimana ya, apa akan bagaimana ya. Masing-masing kita sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita bangun dengan hal-hal yang mulia. Seturut dengan gambar kerjanya Tuhan. Nurut dan taat. Agar nanti akan timbul suatu bangunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu bangunan yang indah. Saudara akan terkagum-kagum nanti. Ternyata demikian ya. Wah, saya pikir dulu dia itu begini dan begitu. Gak perlu saudara. Ketika masing-masing kita taat, maka di sini dibilang akan tumbuh bangunan yang rapi tersusun. Percaya aja apa yang Tuhan sudah desain, apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita, itu ada hal yang terbaik. Dan ketika kita taat, kita menjadi bagian dari suatu rencana Tuhan yang besar, suatu rencana Tuhan yang mulia, dan kita sendiri akan mengalami hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, satu pemahaman yang harus kita terima dengan hati yang penuh sukacita. Bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan biarlah kita mau taat agar kita menjadi bagian di dalam suatu bangunan yang akan rapi tersusun di dalam rencana Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi bangunan kehidupan rohani kita, mari kita bangun di atas dasar yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Dan kita bangun dengan hal-hal yang mulia, sesuai dan seturut dengan rencana Tuhan yang ada pada masing-masing kita. Percaya saja bahwa nanti itu semua akan menjadi sesuatu hal yang rapi tersusun, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita ada di dalam bangunan Tuhan yang mulia itu. Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita membangun di atas dasar yang kokoh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita membangun masing-masing dengan hal-hal yang mulia seturut dengan rencana Tuhan. Dan sama-sama kita akan melihat, sama-sama kita akan menikmati hal-hal yang indah dan mulia yang Tuhan kerjakan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, kiranya ini memberikan semangat kepada kita untuk tetap berdiri teguh di atas
batu karang yang teguh, dan terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan hal-hal yang mulia, seturut dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan renungan kita, tapi mari kita sama-sama mau berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita tetap tinggal di dalam rencana Tuhan yang mulia, menjadi bagian dari karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu, karena Engkau merancangkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dahsyat, yang merancangkan hal yang indah dan mulia dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap tinggal, menyesuaikan diri, dan belajar untuk mengikuti seluruh kehendak Tuhan, agar kami termasuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib dan mulia itu, dan menerima segala berkat kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar taat. Kami mau belajar tunduk akan segala kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau lakukan. Agar segala kebenaran, agar segala berkat, segala kemuliaan, tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga boleh merasakannya dan berlaku atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang heran dan berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.